Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan dari bab al-afu wal i'rad 'anil jahilin, bab tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa ayat dan kita lanjutkan ayat berikutnya, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Ini ayat terkait dengan kisah hadisatul ifk di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan seorang sahabat yang Mistah yang menuduh Aisyah berzina, yang tadinya Mistah adalah kerabat dari Abu Bakar, yang Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa memberikan kepada Mistah nafkah karena dia miskin. Ternyata Mistah kemudian menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Akhirnya ketika turun ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar As-Siddiq sempat marah, kemudian dia mengatakan, aku tidak akan beri nafkah lagi kepada Mistah. Ya, artinya selama ini dia beri nafkah kepada Mistah, ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Ternyata Mistah malah menuduh Aisyah berzina. Akhirnya Allah turunkan ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Akhirnya Abu Bakar pun memaafkan Mistah. Ya. Di sini dalil bahwasanya siapa yang memaafkan orang lain maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang memaafkan orang lain dia akan dimaafkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara cara agar kita diampuni oleh Allah adalah kita memaafkan orang lain, ya. Dosa kita banyak, ya. Kalau ada ternyata kita ditakdirkan ada orang menzalimi kita, menuduh kita yang tidak-tidak, atau menjatuhkan, ya, hak kita, merampas hak kita, maka kalau kita maafkan dia, ini kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tawarkan dengan perkataan Allah, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Caranya gimana? Maafin orang lain. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang mengampuni orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu ta'ala, ayat berikutnya, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang bertakwa penghuni surga, ayat sudah pernah kita bahas juga dalam surat Al-Imran. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang, dia tetap berinfak dalam kondisi sulit, dia tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang meredam amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Itu orang lain yang menzalimi dia maafkan. Kemudian Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu yang mencapai derajat tinggi, berbuat ihsan. Karena ihsan derajatnya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan terkait dengan makhluk. Adapun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, itu seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu seorang ketika ibadah seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah, sedang melihat Allah, sebagaimana penghuni surga pada hari kiamat kala di surga melihat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka,
Dan ketika mereka melihat Allah, maka mereka mencintai Allah, mengharap dari Allah dengan penuh harapan. Maka seorang ketika beribadah seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah. Ketika itu dia akan menghadirkan rasa harapannya yang tinggi kepada Zat yang Maha Penyayang dan timbul rasa cintanya kepada Allah sehingga dia beribadah dengan khusyuk dan penuh hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dia tidak mampu, maka yakinlah Allah senantiasa melihatnya. Ini ihsan terkait dengan Allah ketika seorang beribadah merasa melihat Allah atau kalau tidak mampu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan terkait dengan makhluk yaitu berbuat baik kepada makhluk. Ya, dengan di antaranya bentuk berbuat baik kepada makhluk adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dia berbuat salah, kita maafkan. Ya, orang tidak bisa melakukan demikian kecuali telah mencapai derajat ihsan. Ini derajat yang tinggi karena tidak mudah ya, memaafkan orang lain. Manusia kalau lagi disakiti, dizalimi, dia berusaha untuk membalas. Kalau bisa bahkan dia balas lebih daripada yang dilakukan kepadanya. Tapi karena dia telah mencapai derajat ihsan, maka dia mudah memaafkan orang lain. Di sini Allah mengatakan wal afina anin nas. Wal afin adalah dalam bentuk isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kata Tahir bin Asyur lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' yaitu menunjukkan berulang-ulang suatu kegiatan. Ya. Tetapi kalau isim fa'il menunjukkan sajiyah itu sifat perangi orang tersebut. Antum enggak paham kan? Enggak tahu bahasa Arab. Apa itu isim fa'il, apa itu fi'il mudhari'? Makanya belajar ya. Saya sampai ini aja lah. Ya, isim fa'il itu kalau dalam bahasa Inggris ada namanya fi'il, ada apa? Fi'il madhi itu past tense. Kalau fi'il mudhari' yang menunjukkan berkesinambungan apa namanya? Present tense ya. Tetapi kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan berulang-ulang. Berulang-ulang dia lakukan lagi. Tajaddudul la yadullu ala tajaddudil fi'il, berulang-ulang. Tetapi kalau sudah isim fa'il seperti sifat dia, seperti ini pemaaf. Pemaaf berarti dia senantiasa memaafkan ya. Senantiasa sudah menjadi perangai dia. Ketika Allah datangkan dengan isim fa'il wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan itu senantiasa memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Ini sangat sulit tetapi sebagian orang ada yang seperti itu mencapai derajat mudah memaafkan dan dia telah mencapai derajat ihsan dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau ingin diampuni oleh Allah, maafkan orang. Ingin dicintai oleh Allah, maafkan orang. Ya, cari muka sama Allah dengan memaafkan orang lain. Maafkan orang lain, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, maka itu dari perkara yang sangat ditekankan. Ya, perkara yang sangat ditekankan. Itu perkara min adzaimil umur, perkara besar, ya. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Yang tidak dilakukan kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat. Jadi yang bisa sabar dan mengampuni itu orang hebat. Ya, orang hebat yang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa bersabar dan mudah memaafkan. Tapi saya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu kisah ya tentang model orang maafkan zaman sekarang. Kebetulan beberapa hari lalu saya sempat berkunjung di kota Ha'il. Ha'il adalah suatu provinsi di Arab Saudi, sebelah utara Arab Saudi ya. Di Ha'il itu adalah dua gunung, namanya pegunungan Aja dan pegunungan Salma ya. Situ dengan juga disebut Jabalut Tai. Di situ ada kabilah terkenal namanya kabilah Tai. Dan sahabat yang terkenal bernisbah kepada kabilah tersebut yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i di masa jahiliyah, terkenal sangat dermawan. Kalau orang Saudi bicara tentang kedermawanan, orang Arab secara umum mereka pasti sebut ini Hatim At-Ta'i. Kalau penduduk Saudi bicara tentang kedermawanan, mereka bilang penduduk Ha'il. Sampai saya ketemu dengan, kemarin saya pas jalan sama orang Saudi yang lain, mereka terkenal penduduk Ha'il adalah orang yang dermawan, ma'akillatil yad. Padahal mereka bukan orang kaya, tapi mereka apa? Dermawan ya. Dan saya sudah buktikan mereka
dermawan. Kalau antum buktikan ke sana ya. Intinya saya ingin menyampaikan ada kedermawanan uang, ada kedermawanan sisi lain, kedermawanan terkait dengan akhlak yang mulia. Saya sempat berkunjung di rumah seorang namanya Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari. Syammari salah satu akar dari kabilah Tai. Ya. Di sana ada beberapa kabilah, ada 4 kabilah besar kembali kepada kabilah Tai, di antaranya Syammar. Ya. Kisahnya, jadi orangnya sudah tua, kemudian sarapan ya. Kebetulan alhamdulillah kita sarapan, dia siapkan. Dia bilang, ayo iftar, ayo sarapan. Cara ala Badui ya. Dia kemudian bakar roti, rotinya dibakar di atas bara api. Saya makan roti Badui. Kemudian kopi Badui, kemudian ya. Tapi saya tidak ingin bicara makan di sini ya. Intinya yang ingin sampaikan, orang ini punya kisah besar di Arab Saudi, terjadi pada sekitar tahun 2009 ya. Dan sempat masyhur di internet ya. Ini sekarang saya sedang buka internet, baca tentang kisah beliau. Jadi beliau namanya Hamud Nail bin Tau'an Asy-Syammari. Kisahnya bagaimana? Kisah memaafkan yang luar biasa. Beliau punya anak namanya Awad. Awad ini masih berusia 17 tahun, kemudian senang main bola, bahkan dia dijadikan kapten bola karena hebat main bola. Suatu hari mereka sedang main bola di Hail, di lapangan pasir di sana. Ya, di sana lapangan pasir rata-rata. Namanya di kampung. Kemudian mereka main. Ketika mereka sedang main, tiba-tiba ada seorang pemuda masukin mobil di dalam lapangan tersebut, kemudian main tafhid. Tafhid apa yang cihit gitu. Apa bahasa Indonesianya? Drift. Hah? Drift. Saya nggak pernah bikin begitu ya, makanya saya nggak tahu. Intinya dia main-main gitu, dia itu bahaya. Akhirnya mereka halangi, udah kita lagi main bola, berhenti. Dia main terus. Dihalangi 2 kali. Dia main terus, dihalangi 3 kali. Akhirnya sang kapten, Awad bin Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari, kemudian dia datang kepada laki tersebut, dia stopin mobil sudah. Dinasihati, akhirnya keluar. Orang itu keluar, pergi. Kemudian mereka main lagi. Anak ini yang keluar tadi datang lagi. Ketika datang mereka kira dia mau main bola juga. Ayo main, diajak. Dia masuk lapangan, tahu-tahu dia dekati Awad ini, kemudian dia cabut pisau, dia tikam di sebelah kirinya. Akhirnya terluka, darah keluar di bagian jantungnya. Kemudian dia kabur. Yang pembunuh ini kabur, namanya Abdullah. Dia kabur. Akhirnya kabur. Si Awad berusaha mengejar, tapi dia tidak kuat, dia jatuh, akhirnya darah, berlumuran darah, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dia berzikir, dan sebelum meninggal dia mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu muhammadar rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Akhirnya kejadian rame, akhirnya bapaknya Abdullah ini, di sini sebutin juga namanya, bapaknya, kakaknya yang laki-laki, di penjara, yang pembunuh di penjara, ditangkap, bapak dan kakaknya juga di penjara, khawatir diserang, khawatir ada pembalasan supaya mereka berdua aman. Yang membunuh Abdullah di penjara, kakak dan bapaknya juga di penjara supaya aman, takut ada pembalasan. Subhanallah, Hamud ini, kakek tua ini, Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari ini, tahu keluarganya, ternyata pembunuhnya itu adalah tetangganya. Jadi tetangga, mereka sudah bertetangga sekitar 16 tahun. Yang bunuh adalah anak dari tetangganya. Ketika dia tahu bahwasanya bapaknya dan kakaknya, kakak dari sang pembunuh di penjara, maka Hamud ini segera pergi ke penjara. Baru dapat kabar anaknya meninggal dunia. Dia cek ternyata tetangganya juga di penjara, maka dia segera pergi menuju penjara. Dia bilang keluarkan bapaknya dan kakaknya. Mereka tidak bersalah. Keluarga mereka lagi nunggu, kasihan. Keluarin. Sampai dilarang, jangan, karena polisi takut ini akan terjadi pembalasan. Tapi ditenangkan, Anda enggak ada masalah, keluarin, kasihan. Orang di rumah, istrinya, anak-anak perempuannya lagi nunggu. Dia langsung maafkan. Padahal baru beberapa jam anaknya dibunuh. Akhirnya bapak dan kakaknya pun dikeluarkan, dikembalikan ke rumah. Mulailah hari itu, kemudian setelah dikuburkan, orang-orang datang takziah. Datang ke rumahnya takziah.
Dan dia bilang, enggak, ini semua qadarullah. Ya, dia bilang ini semua apa? Qadarullah. Ini anak tidak salah ya. Ini anak yang bunuh anak saya, tetangga saya. Dia tidak ada dendam sebelumnya. Ini cuma lagi marah tiba-tiba, kemudian dia emosi, dia bunuh. Tidak ada sebelumnya ada permasalahan. Mereka sering berteman, mereka sering telepon-teleponan, mereka sering main. Ini anak enggak, dia cuma emosi sesaat, kemudian dia bunuh anak saya. Kemudian dia bilang, jangan ke rumah saya aja, pergi ke rumah tetangga juga. Kasihan dia juga, dia mengalami apa yang kita rasakan. Musibah sama. Anak dia juga sedang di penjara. Akhirnya dia suruh orang-orang juga pergi ke rumah pembunuh tadi. Orang-orang akhirnya di rumahnya pergi ke rumah apa? Pembunuh takziah. 10 hari kemudian dia datang ke penjara menuju ke sang pembunuh. Dan dia bilang, saya maafkan ini. Dia enggak ada masalah. Dia cuma emosi sesaat. Kemudian dia tikam anak saya. Dan semua qadarullah, dia tidak ada kaitannya dengan terbunuhnya anak saya. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya, dia bilang enggak, saya maafkan. Karena kalau dia tidak maafkan, dia akan dibunuh. Karena membunuh akan juga dibunuh. Subhanallah, kemudian mereka pastikan untuk nulis semua surat resmi, tulis semua, akhirnya dimaafkan, keluar dari penjara. Heboh Saudi. Karena dia maafkan tanpa terima uang sedikit pun. Ya, sampai kemudian ditulis di jaridah di internet ramai tahun 2009 ya. Saya akhirnya ketemu dengan orang ini yang maafkan tadi. Sebenarnya saya diceritain, kemudian teman saya telepon, kita ketemu sarapan. Semua dia cuma ngomong zikir. Ketika kita lagi makan dia nahmadullah, nashkurullah. Lafalnya kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia ngomong, lihat kita enggak ngapa-ngapain, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngapain, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia bilang, lihat hewan-hewan keluar enggak bisa apa-apa, pulang sudah kenyang. Ada ular enggak bisa lihat, kemudian keluar makan, balik sudah dapat makanan. Ya. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih. Diulang-ulang ngomong gitu. Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Kemudian dia tanya kepada kawan saya doktor ya, dosen di sana, tanya tentang salat. Dia tanya masalah fikih. Kemudian tanya tentang salat 2 rakaat sebelum subuh. Maka teman saya jawab, dia bilang salat 2 rakaat sebelum subuh ada beberapa keutamaan. Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama di antaranya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya meskipun safar maupun tidak safar. Yang kedua, beda dengan solat rawatib lain Rasulullah tinggalkan. Adapun solat 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah SAW tidak tinggalkan. Yang kedua, Rasulullah SAW solatnya ringkas, tidak lama. Karena sunnahnya adalah solat tidak lama, tapi cepat. Yang ketiga, satu-satunya solat, kalau orang solat malam, selesai solat 2 rakaat sebelum subuh disunahkan untuk ittija, untuk istirahat sebentar. Karena capek tadi solat malam, kemudian tidur sebentar berbaring untuk siap solat subuh. Kemudian di antara keutamaannya bahwasanya pahalanya lebih baik pada dunia dan seisinya. Ketika teman saya bilang gitu, dia langsung tersenyum, Masya Allah katanya, lebih baik pada dunia dan seisinya. Kemudian setelah kita sarapan, dia hidangkan juga susu kambing. Ini susu kambing baru, saya enggak berani minum, takut bermasalah ya, karena saya tidak biasa minum susu ya. Kalau jahe saya minum ya. Kita keluar, teman saya cerita. Ya. Ini kawan saya ini, saya pernah pergi keluar ke daratan sama dia. Ini orang Badui. Jadi saya pernah ngajak dia, Fulan, ayo kita bikin kemah, kita bakar-bakar di sini, bikin kemah. Kata dia enggak seru. Saya Badui, enggak biasa di sini. Kalau mau kemah kita ke tengah padang pasir. Kita orang Badui ke tengah padang pasir. Musim dingin sekali. Dan di Hail kalau dingin sekali ya. Sangat dingin sekali. Ya mungkin bisa 0 derajat, bisa di bawah 0 derajat. Dia bilang, orang Badui tidak di sini. Kita ke tengah padang pasir. Teman, saya ikut akhirnya. Tengah padang pasir. Kata teman saya, kalau orang Badui tidur, mereka tidak tidur di kemah. Mereka gali tanah seperti bikin kuburan. Kemudian mereka pasang sesuatu, kemudian mereka tidur di atas sesuatu. Kalau nggak salah dikasih penghangat atau bara api, kemudian dilapis sesuatu, tidur jadi hangat. Jadi bukan tidur di kemah. Itu bukan, saya tidak ingin cerita bagaimana cara orang Arab Badui. Cuma dia bilang, ini orang ya Firanda, kita bermalam di tengah malam-malam seperti dia tetap sholat malam.
Dia bangun tetap salat malam. Jadi subhanallah, yang menakjubkan bagaimana dia bisa punya sifat memaafkan yang luar biasa. Maafkan yang luar biasa ya. Jadi anaknya umur 17 tahun dibunuh, dia bisa langsung memaafkan. Dan dia bilang semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam beriman, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kalau terjadi pembunuhan di Arab Saudi, sering disebutkan kisah ini supaya ikut memaafkan. Kisah tentang si fulan ini ya. Alhamdulillah saya sempat ketemu beliau, orangnya suka berzikir, ya rajin ibadah. Tapi ini sekedar kisah tentang orang yang memaafkan di zaman sekarang, ternyata masih ada orang hebat di zaman kita sekarang ini. Taib, kita lanjutkan hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat, beliau berkata, hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah pernah datang suatu peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Yaitu Aisyah ingin tahu, adakah hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Kita tahu Rasulullah SAW ketika perang Uhud, beliau mengalami kepayahan yang luar biasa. Ya. Beliau sempat jatuh di sebuah lubang yang disiapkan oleh kaum musyrikin, kemudian dipukul di pundak beliau, kemudian syujjan Nabi SAW, kepala wajah beliau berdarah. Wa qusirat rabaiyatuhu, kemudian giginya juga beliau patah sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau juga ya banyak mengalami darah sampai dibersihkan oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ya. Sampai ketika dibersihkan dengan air tidak hilang-hilang, akhirnya Ali atau Fatimah membakar bekas tikar yang lama, dibakar sampai jadi debu, kemudian ditempelkan di bekas wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru darahnya berhenti. Ya, Rasulullah SAW sangat kepayahan ketika itu. Apalagi selain itu banyak sahabat yang meninggal, 70 atau 72 sahabat meninggal dunia. Dan di antara yang meninggal adalah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal, dan itu adalah di antara paman Nabi yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari sisi umur mereka mirip, cuma beda 2 tahun. Kemudian selain itu Hamzah adalah paman Nabi, kemudian dia adalah paman Nabi yang pertama masuk Islam, Hamzah. Kemudian juga Hamzah adalah saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Hamzah menyusu dari Suwaibah. Jadi banyak hal yang menjadikan Nabi sangat sayang kepada Hamzah ya. Dan dia juga jagoan dalam berperang, sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pernah menghantam kepala Abu Jahal ya gara-gara menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata paman yang sangat beliau sayangi tersebut meninggal dunia, bahkan dicincang oleh musuh. Jadi ini adalah hari yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha tahu tentang kisah perang Uhud karena Aisyah sudah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sudah tahu tentang kisah menyedihkan yang dialami oleh Nabi baik secara fisik maupun secara mental. Aisyah ingin tahu, adakah peristiwa yang lebih berat daripada ini? Maka beliau bertanya, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud? Apakah pernah engkau mengalami suatu hari atau peristiwa yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud? Ternyata ada ya, ternyata ada. Yaitu peristiwa ketika Nabi diusir dari kota Taif. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad laqitu min qaumiki wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Aku telah menghadapi gangguan dari kaummu, itu orang Quraisy ya. Kemudian orang-orang Arab secara umum ya. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Hari yang paling berat aku hadapi dari mereka, gangguan dari mereka adalah hari Al-Aqabah. Al-Aqabah di sini wallahu alam adalah satu tempat di kota Taif, bukan Aqabah yang ada di Mina. Wallahu alam bisawab ya. Hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdin ya Lail bin Abdi Kulal, ketika aku
menawarkan diriku, yaitu aku dakwahkan Islam kepada Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kulal, yaitu di Taif. Falam yujibni ila ma aradtu. Namun dia tidak memberi jawaban sesuai dengan yang aku inginkan. Nanti perinciannya akan kita sebutkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Karena aku saking sedihnya, yaitu di Taif, aku meninggalkan kota Taif dalam kondisi sangat bersedih. Falam astafiq illa wa ana bi qarni tha'alib. Dan aku tidak sadar kecuali aku sudah berada di suatu tempat namanya Qarnus Tha'alib. Qarn maksudnya tempat yang agak tinggi, Tha'alib maksudnya ada yang mengatakan karena tempat tersebut tempat berkumpulnya serigala-serigala. Tha'labah maksudnya serigala, jamaknya Tha'alib. Kalau mereka sudah makan, sudah kenyang, mereka nongkrong di pegunungan ini, bukit ini. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa idza ana bi sahabatin qad adhalatni, tiba-tiba di atasku ada awan yang telah menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat di awan tersebut tiba-tiba ada Jibril alaihissalam. Fanadani, kemudian Jibril memanggilku, faqala innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaika, dan bagaimana jawaban mereka atasmu. Waqad ba'atha ilaika malakal jibal. Allah telah mengirim kepada engkau malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Agar kau perintahkan malaikat gunung ini melakukan apa yang kau sukai terhadap para pengganggu tersebut. Fanadani malakul jibal. Maka kemudian malaikat gunung memanggilku dan berkata kepadaku, fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian malaikat gunung berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, dan aku malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika. Allah telah mengutusku kepadamu. Lita'murani bi amrika, agar kau perintahkan kepada aku dengan perintahmu. Fama syi'ta, apa yang kau kehendaki. In syi'ta atbaqtu alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, saya akan angkat dua gunung, ya, Qa'iqan dan gunung Abu Qabis, ya, saya akan angkat keduanya dan saya akan lemparkan kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, tapi aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Hadis ini kisah tentang kesulitan yang dialami oleh Nabi ketika sedang berdakwah di kota Taif. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi 3 orang pembesar kota Taif, yaitu Abdun Yalail, di antaranya Habib, kemudian satu lagi saya lupa namanya, ya, 3 orang yang mereka adalah pembesar kota Taif, dan mereka ternyata menolak dakwah Nabi SAW. Dan itu adalah hari yang paling berat bagi Nabi, lebih daripada apa yang Nabi rasakan ketika di perang Uhud. Kenapa? Karena itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Dan Nabi tidak ke Taif kecuali setelah beliau merasa sulit berdakwah di kota Mekah. Dan ketika itu 2 orang yang sangat beliau cintai sudah meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Sehingga para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Jamaah. Amul Huzn, disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ini pernyataan para ulama tentang tahun tersebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa? Karena Nabi sangat sedih. Abu Talib yang biasanya membela Nabi kalau Nabi sedang berdakwah di luar rumah, meninggal dunia. Dan setelah Abu Talib meninggal, mereka berani untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi diletakkan di atasnya kotoran kecuali setelah Abu Talib meninggal dunia. Ketika Abu Talib masih meninggal, mereka enggak berani. Kemudian kalau Nabi pulang ke rumah, ada pelipur lara, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, juga meninggal dunia. Duanya sangat dicintai oleh Nabi. Nabi berbangga dengan Khadijah dengan berkata, inni qad ruziktu hubbaha. Aku telah diberi anugerah oleh Allah mencintai Khadijah. Atau Khadijah mencintaiku adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membuat Aisyah cemburu, ya. Ketika Aisyah cemburu, Rasulullah malah menekankan. Seakan-akan Rasulullah berkata, aku ini dapat anugerah bisa mencintai siapa? Khadijah. Kemudian Abu Talib juga sangat dicintai oleh Nabi sampai Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Sehingga Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Abu Talib dicintai oleh Nabi secara tabiat karena dia adalah paman Nabi.
Dan kemudian juga menyedihkan meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ketika itu sulit berdakwah di kota Mekah. Akhirnya Nabi punya ide untuk berdakwah di luar Mekah. Maka beliau ingin berdakwah di kota Taif. Siapa tahu suku lain selain Quraisy menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah beliau bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu berdua menuju ke Taif dengan harapan siapa tahu ada yang terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana Rasulullah SAW langsung menemui 3 pembesar, ya kalau nggak salah Abdul Yalail, Habib dan Mas'ud, ya. Ketika sampai sana dan ini ide Nabi SAW dengan harapan kalau para pembesar masuk Islam maka anak buah semua akan apa? Masuk Islam. Dalam kondisi sedih maka Nabi berjalan menuju mereka bertiga. Kemudian Nabi tawarkan tentang Islam. Ternyata mereka menolak dengan perkataan yang menyakitkan. Ya, ada yang berkata, "Ama wajadallah rasulan ghairaka?" Apakah tidak ada rasul selain kamu Allah dapatkan? Kok kamu yang jadi rasul? Ya. Ini penghinaan. Yaitu seakan-akan mereka berkata, kok tidak pantas jadi rasul? Apa enggak ada orang lain? Kok kamu yang jadi apa? Jadi rasul. Ini penghinaan luar biasa. Maksudnya, emang enggak ada dai selain kau yang pantas jadi dai? Emang kenapa kau yang berdakwah? Masih banyak orang bisa jadi dai. Kenapa kau harus jadi dai? Ya. Ama wajadallahu rasulan ghairak? Apakah Allah tidak mendapati orang lain jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Ini penghinaan luar biasa. Merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, mereka ada yang berkata, kalau engkau mending saya diam, kalau engkau rasul bahaya. Kalau kau bukan rasul pendusta bahaya. Mending saya enggak usah jawab, ya. Ya, yang ketiga dia hina juga, saya lupa dia apa namanya, saya akan merobek kiswah Ka'bah atau apa. Dia intinya menghina Nabi. Tiga-tiganya tidak hanya menolak tapi juga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, kalau memang kalian tidak terima, fa'akhfu anni. Kalau kalian tidak terima dakwaku, maka tolong sembunyikan kedatanganku. Jangan sampai orang-orang Quraisy tahu. Rasulullah tidak ingin jadi isu. Muhammad sudah ditolak di Mekah, kemudian ke Taif ditolak juga. Ini bahan digoreng nanti sama Abu Jahal. Jangan sampai berita ini ditangkap oleh Abu Jahal, kemudian digoreng oleh orang-orang Quraisy. Nabi berusaha agar tidak dakwah tidak tercemar, tidak tercoreng. Kalau ada bahan bisa digoreng maka jangan sampai digoreng. Kata Rasulullah SAW, fa'akhfu anni. Kalau gitu jangan sebarkan berita kedatanganku kepada kalian. Maka Rasulullah SAW ketika pulang ternyata mereka menyiapkan 2 barisan, barisan anak kecil sama barisan orang gila. Kemudian mereka melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari Nabi, ya, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bersama Nabi berusaha menangkis, tapi akhirnya terkena kaki Nabi berdarah. Disitulah Nabi sangat bersedih. Sebenarnya luka yang dialami Nabi tidak ada bandingannya dengan di Uhud. Tetapi sikap mereka ini luar biasa. Jadi mereka menghina Nabi. Yang kedua mereka mengejek Nabi dengan menghadirkan anak-anak kecil untuk ngelempar. Coba bayangkan. Kalau orang besar berkelahi, oke. Ini anak kecil lempar-lempar Nabi, kan ini penghinaan. Disambut dengan anak kecil orang gila ngelempar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar mereka ingin menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah SAW sangat sedih. Yang sedihnya lebih berat daripada ketika Rasulullah alami ketika di perang apa? Uhud. Rasulullah tidak terhina ketika itu, hanya fisik. Tapi di sini mereka menghina. Makanya ketika malaikat Jibril datang, ya. Malaikat Jibril berkata, "Innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika laka." Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, yaitu penghinaan yang luar biasa. Sikap yang mereka lakukan. Bukan hanya sekedar menolak, disertai dengan penghinaan. Ya, apalagi yang dihina adalah Al-Amin. Orang Quraisy tidak ngomong seperti itu. Orang Quraisy tidak ngomong gitu sama Nabi. Karena mereka tahu Nabi adalah orang hebat. Secara nasabnya sangat tinggi. Secara akhlak, mereka pernah menggelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Tapi ini orang-orang Taif. Mereka bilang apa? Tidak ada nabi selain engkau. Enggak ada orang lain kan jadi nabi. Kenapa kau harus jadi nabi? Kenapa Allah utus engkau? Masih banyak orang hebat. Ya. Karena mungkin selain mereka tidak suka sama nabi, mereka juga mungkin hasad, ya. Karena nabi dari Quraisy, mereka bukan dari Quraisy, ya. Mereka dari Saqif atau dari Hawazin. Kabilah lain, biasa dari kabilah sama kabilah saling apa? Saling hasad, ya. Sehingga mereka menghina nabi. Dan ini sangat menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi ketika keluar disambut dengan anak-anak kecil jadi bahan hinaan, melempari Nabi, ya, dengan kerikil-kerikil. Maka saking sedihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka saya berjalan sambil sedih. Sambil kalau bahasa kita mungkin agak linglung, enggak tahu apa yang terlalu bersedih, tidak sadar. Sampai Nabi berkata, "Falam astafiq illa wa ana bi qarnil sa'alib." Dan aku tidak sadar kecuali aku sudah sampai di Qarnil Sa'alib. Qarnil Sa'alib suatu tempat dekat Qarnil Manazil. Qarnil Manazil Sailul Kabir itu dekat tempat mikotnya penduduk Taif. Sudah pernah ke sana belum? Belum kan? Ya, saya pernah ke sana ya. Jadi jaraknya cukup jauh dari Taif ke Qarnul Manazil atau Qarnul Sa'alib, ini agak jauh, ya puluhan kilo. Ya, puluhan kilo. Taif Madinah, Taif Mekah sekitar 90 kilo, 100 kilo. Artinya di tengah perjalanan puluhan kilo. Rasulullah jalan puluhan kilo tidak sadar. Saking sedihnya. Rasulullah yang bilang sendiri, "Falam astafiq inda qarnis sa'alib wa ila wa ana inda qarnis sa'alib." Aku tidak sadar kecuali aku sudah tiba di qarnis sa'alib. Tadi saya katakan disebut qarnis sa'alib, qarnis seperti bukit kecil, sa'alib karena banyak serigala kumpul di situ, kalau udah makan nongkrong di situ. Kekenyangan nongkrong di situ. Jadi Rasulullah jalan puluhan kilo. Ya, menunjukkan kesedihan yang luar biasa ya. Saking tidak sadar, begitu sedih yang bertumpuk-tumpuk. Sedih karena diusir dari kota Mekah, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy. Sedih dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, sedih dengan wafatnya Abu Talib, sedih dengan perlakuan kabilah Tsaqif, ya, dihina luar biasa, sedih dengan dilempari oleh anak-anak. Bertumpuk-tumpuk kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bahasa kita tidak sadar, linglung, sampai berjalan Nabi sendiri yang mengatakan, "Falam astafiq," aku tidak sadar kecuali aku sudah tiba di Qarnus Sa'alib. Itu berjalan puluhan kilo, entah 20 kilo, 30 kilo. Ya. Jalan. Tiba-tiba sudah sampai di Qarnus Sa'alib, saking sedih yang luar biasa. Tiba-tiba ada malaikat, ada angin, ada awan di atas. Tiba-tiba ada malaikat Jibril. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah mendengar hinaan perkataan kaummu kepadamu, dan Allah kirim malaikat gunung." Kemudian malaikat gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah dan Allah telah mendengar perkataan kaummu, hinaan kaummu. Perintahkan aku apa yang kau sukai. Kalau kau suka, aku angkat dua gunung ini dan aku timpakan kepada orang-orang tersebut, kepada penduduk Mekah, kepada penduduk Taif, semuanya sekaligus." Ya, selesai. The end, selesai. Kalau kita oke lah, kasih pelajaran dikit lah. Abu Jahal, Abu Lahab, tadi 3 orang tadi, kasih pelajaran dikit lah, biar tahu siapa saya. Ya. Biar mereka tahu siapa gua ya. Subhanallah. Nabi Rasulullah tidak ya. Rasulullah tidak. Di saat-saat seperti sedih tersebut, di puncak-puncak kesedihan, malah Rasulullah kemudian memaafkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'a." Justru aku berharap mereka tetap hidup dan punya anak-anak yang kalau mereka tidak mau beriman enggak ada masalah. Sampai Rasulullah pikir panjang. Mungkin mereka beriman, taruhlah mereka tidak bakalan beriman, mungkin anak-anak mereka yang beriman. Kalaupun mereka tidak beriman sampai mati, enggak ada masalah. Mungkin anak-anaknya yang beriman. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan benar ternyata harapan Nabi terjadi, banyak kabilah Tsaqif yang luar biasa yang kemudian beriman, menjadi para pejuang membela Islam, ya. Bahkan disebutkan ketika terjadi ayamur riddah, ketika orang-orang banyak murtad, ada 3 kota yang tidak ada ikut murtad, yaitu Mekah, Madinah, di antaranya Taif. Berapa menit lagi? Jadi intinya Rasulullah SAW memaafkan dan berpikir panjang. Bahwasanya dakwah ini ya butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ya. Bahkan Rasulullah tidak ingin membunuh mereka. Ya. Dan ternyata Rasulullah tidak ingin membunuh penduduk Mekah maupun penduduk Madinah, karena berharap anak keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah, berbuat tauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Bahkan ternyata di antara mereka pun ada yang beriman. Jangankan anak-anak mereka juga ada yang beriman. Tapi sampai sini saja, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.